Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membahas mengenai sejarah Tata Rias. Sebelum saya mulai, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ayo karena sudah memberikan tugas ini sehingga memberikan saya kesempatan untuk bisa menjelaskan mengenai sejarah Tata Rias. Sebelum kita membahas materi pada kali ini, yuk berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Francisca Gabriela Kenanjani, berasal dari Jakarta, dan sekarang sedang berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Seni Tari. NIM saya adalah 2103790 dan sekarang saya sedang berada di semester 2 kelas C. Pengertian Tata Rias. Tata rias merupakan suatu kegiatan untuk mengubah penampilan dari bentuk asli sebenarnya dengan bantuan bahan dan alat kosmetik menjadi karakter yang diinginkan. Istilah make up lebih sering ditujukan kepada pengubahan bentuk wajah, meskipun sebenarnya seluruh tubuh bisa dihias atau di make up. Dan sekarang kita akan memasuki mengenai sejarah perkembangan Tata Rias. Sekarang kita akan membahas mengenai sejarah Tata Rias mulai dari suku pemburu kuno. Pada dahulu kala, suku pemburu kuno memiliki suatu kebiasaan, yaitu mengoleskan air kencing binatang pada tubuhnya. Tujuannya adalah untuk mengubah bau badan mereka menyamai para binatang yang akan mereka buru. Lalu, untuk mengurangi silau matahari, mereka menggunakan abu di bawah mata. Kebiasaan ini sangatlah primitif, namun suku pemburu kuno memberikan ide produk kosmetik eyeliner dan parfum pada masa kini. Yang kedua ada dari Mesir kuno. Apakah teman-teman tahu mengenai Cleopatra? Ya, betul. Dia adalah seorang ratu cantik yang berasal dari Mesir. Kecantikan Cleopatra sangat melegenda loh, sampai pada akhirnya ia menjadi tren kosmetik dan fashion pada masa itu. Rambutnya sangat unik dan ia selalu menggunakan eyeliner yang membuat matanya terlihat semakin cantik. Dan guna dari eyeliner ini adalah sama seperti suku pemburu kuno, yaitu untuk mengurangi silau dan mencegah infeksi pada mata. Lalu selanjutnya ada dari Cina kuno. Cina juga gak kalah loh teman-teman dalam memunculkan ide-ide cemerlang di dunia kecantikan masa kini, terkhususnya tata rias rambut dan nail art. Jika memiliki kuku yang indah dapat menunjukkan status sosial yang tinggi. Tata rias dan perawatan rambutnya pun juga merupakan sebuah karya seni yang sangat indah. Jadi, gak salah kalau pada masa sekarang banyak sekali gaya rambut dan nail art yang unik dan cantik-cantik. Lalu kita akan membahas mengenai Romawi dan Yunani kuno. Pada dua masa ini sebenarnya hampir mirip-mirip loh teman-teman, karena pada masa ini terkenal dengan perawatan kulit yang sangat rumit, yaitu menggunakan berbagai ramuan dan segala macam lotion saat mereka mandi. Mereka juga telah menggunakan parfum, blush, eyeliner, dan lipstick. Kosmetik yang mereka gunakan dibuat oleh para pekerja dan perbudakan pada masa itu. Hal ini terus berlangsung sampai munculnya pendidikan dan sekolah kecantikan pada masa itu pula. Lalu yang terakhir kita akan membahas sejarah dari Ratu Elizabeth pertama. Ratu dari kerajaan Inggris pada masa mudanya yang dikenal sebagai The Virgin Queen atau Ratu Elizabeth pertama. Di usia yang ke-25 tahun, ia sudah menjadi ratu yang belum menikah dan masih virgin atau masih perawan. Maka dari itu, Ratu Elizabeth sangat memperhatikan penampilannya. Namun, ia sempat mengalami sakit cacar dan hampir meninggal. Setelah sembuh dari sakit cacarnya, kulitnya terdapat bekas cacar yang tidak hilang. Lalu ia menjadi terobsesi untuk menutupi bekas cacar tersebut. Dan pada masa itu pula, memiliki kulit putih merupakan reputasi seorang perempuan dan dapat menunjukkan status sosial. Sampai pada akhirnya, Ratu Elizabeth menggunakan zat yang berbahaya, yaitu penggunaan merkuri dan timah untuk menutupi segala bekas cacarnya. Namun akhirnya Ratu Elizabeth dikabarkan meninggal dunia di tahun 1603 karena penggunaan zat berbahaya yang berlebihan tersebut.
Dan sekarang kita akan membahas mengenai budaya kuno kosmetik. Kecantikan, agama, dan obat-obatan adalah 3 alasan utama kosmetik yang dikembangkan dalam sebagian besar budaya. Contohnya dalam budaya Mesir kuno, Timur Tengah, Cina, Jepang, dan juga Eropa. Budaya Mesir kuno merupakan salah satu budaya tertua yang kita mengasosiasikan kosmetik. Secara sederhana, orang Mesir kuno sering merias wajah mereka. Rambut palsu, parfum, eyeliner, lipstick, dan banyak lagi adalah bagian dari kerajaan sehari-hari, atau bahkan semi kerajaan kehidupan. Lalu yang kedua ada dari Timur Tengah. Kosmetik yang digunakan di Persia dan yang saat ini di Timur Tengah pakai berasal dari periode kuno. Setelah Arab suku memeluk Islam dan menaklukkan daerah-daerah, di beberapa daerah ada pembatasan kosmetik jika mereka ingin menyembunyikan terlihat nyata dalam rangka untuk menyebabkan keinginan tak terkendali. Dalam hukum Islam, tidak ada larangan memakai kosmetik, tapi ada persyaratan sebagaimana dinyatakan pada di atas, dan bahwa kosmetik tidak boleh terbuat dari zat yang merugikan sebagai membahayakan tubuh. Selanjutnya ada dari Cina. Orang-orang Cina mulai mengecat kuku mereka dengan permen karet Arabik, agar-agar, lilin lebah, dan telur dari sekitar 3000 sebelum Masehi. Warna-warna yang digunakan pada kuku mereka sangat mewakili kelas sosial. Di antaranya adalah Zhou, dinasti bangsawan memakai emas dan perak. Kemudian bangsawan mengenakan pakaian hitam atau merah. Sementara untuk kelas bawah dilarang memakai warna-warna terang pada kuku mereka. Selanjutnya ada dari Jepang. Di Jepang, lipstik terbuat dari safflower, kelopak yang dihancurkan untuk mengecat alis dan ujung mata serta bibir, dan binsuke batang lilin versi yang lebih lembut dari pengulat sumo rambut lilin yang digunakan oleh geisha sebagai rias dasar. Lalu yang terakhir ada Eropa. Para pemimpin gereja pada abad pertengahan berpikir bahwa berdosa dan bermoral untuk memakai makeup. Dari Renaissance sampai abad ke-20, kelas bawah harus bekerja di luar, seperti pertanian. Semakin tinggi seseorang itu dalam status sosial, semakin banyak pula waktu luang yang ia lewatkan untuk berada di dalam ruangan. Karena jika mereka di dalam ruangan, kulit mereka akan terlihat lebih pucat atau bisa dikatakan lebih putih. Dengan demikian, kelas tertinggi dari masyarakat Eropa tampak pucat mengakibatkan laki-laki Eropa dan sebagian besar perempuan berusaha untuk mencerahkan kulit mereka secara langsung, atau bisa juga menggunakan bubuk putih pada kulit mereka agar terlihat lebih aristokrat. Berbagai produk yang digunakan termasuk adalah timah putih, cat yang juga mungkin telah mengandung arsenik yang juga meracuni perempuan dan membunuh banyak orang. Dan sekarang kita akan membahas sedikit mengenai fungsi tata rias. Yang pertama adalah sebagai bentuk tonjolan pada wajah. Yang kedua, untuk mempertegas karakter seseorang. Yang ketiga, untuk mengubah wajah asli menjadi karakter yang diinginkan. Lalu yang terakhir adalah untuk menambah nilai keindahan dalam tarian. Sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih karena sudah menonton. Selamat siang.